Ini hebat ya dari rakyat Indonesia kemarin yang udah bekerja sama, saling membantu buat menyuarakan kalau misal RUU Pilkada ini harus dibatalin. Dan bener, ternyata RUU Pilkada kemungkinan besar batal adanya karena seperti yang kita tahu dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang alasannya sih gara-gara rapat nggak memenuhi quorum. Tapi kita tahu sendiri kalau misal alasan RUU Pilkada gagal itu karena andil dari masyarakat Indonesia juga yang udah ngedemo, yang udah bersuara, beraspirasi bersama-sama. Makanya gue bilang di video ini gue salut sama kalian semua. Gue bangga dengan rakyat Indonesia yang peduli dengan demokrasi kita dan juga semuanya mau dengan berbagai cara kalian masing-masing, mau lewat turun ke jalan, mau lewat sosial media, nggak kemakan isu dari yang kemarin sempat ada di sosial media juga banyak. Karena kita tahu sendiri di sosial media juga banyak pengalian isu. Kita tahu kalau misal ada yang bilang jangan ngobrolin tentang RUU Pilkada doang dong, bahas RUU perampasan aset juga. Kemana kalian waktu RUU perampasan aset? Jadi gini bos, maksudnya tuh satu-satu gitu. Maksudnya tuh pelan-pelan gitu. Maksud gua, kita kelarin dulu nih RUU Pilkada, baru kita bahas yang lain. Ayo kita bahas RUU perampasan aset, ayo kita bahas RUU masyarakat adat atau yang lainnya. Maksudnya satu-satu dulu. Kita nggak bisa langsung sekali jalan, langsung semuanya. Kita nggak bisa, pasti kurang efektif. Harusnya kita fokus satu-satu. Dan masalah kita yang terdekat kemarin itu RUU Pilkada. Karena itu mengancam demokrasi, mengancam konstitusi juga. Makanya di video ini gue salut sama kalian yang udah berjuang sampai titik ini dan akhirnya kita mungkin ada secerca harapan untuk kita mendapatkan kemenangan kita dari gagalnya disahin RUU Pilkada sama DPR. Tapi di video ini tuh gue mau bilang beberapa hal pasca RUU Pilkada ya. Soalnya ada beberapa hal yang menarik. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa like, mungkin gue taruh sini atau di sini nggak tahu. Tapi kalian jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video dari gue yang lainnya. Oke, kita masuk ke video pembahasan yang pertama. Yang mau gue bahas tuh sebenarnya ada beberapa hal. Salah satunya adalah kita harus tetap ngawal putusan MK ini. Kenapa? Soalnya beberapa pernyataan dari ahli hukum dan juga ahli tata negara itu bilang kalau misal sebenarnya putusan MK ini belum final. Ini masih ada cara dari pemerintah untuk ganti putusan MK, yaitu lewat Perpu atau putusan PKPU dari KPU. Jadi sekarang kita tetap harus fokus, jangan ke distraksi isu-isu yang lainnya dulu. Buat influencer juga jangan bikin masalah dulu, jangan bikin kasus dulu, biar kita bisa fokus ke isu satu-satu. Dan kita yang paling penting adalah isu negara ini, demokrasi negara ini. Jadi kita harus tetap kawal putusan MK, karena Pak Jokowi sempat bilang, waktu diwawancara, kalau nggak salah katanya, dia nggak kepikiran untuk bikin perpu dan dia tetap menghormati putusan MK. Jadi dia ingin menggunakan putusan MK sebagai bahan rujukan di PKPU nanti. Tapi kita tahu sendiri, kadang Pak Jokowi kalau ngomong apa, kenyataannya apa. Jadi ya kita harus tetap kawal teman-teman. Jangan kasih kendor, jangan kemakan isu, jangan bilang, oh Pak Jokowi udah bilang nggak bakal perpu. Tapi, nah, it's not like that man. Kita harus tetap kawal semuanya. Oke, terus yang lainnya juga ada hal menarik lagi menurut gua kemarin kalau kita tahu ya beberapa hari yang lalu tuh Golkar tuh udah ganti ketua umumnya. Ketua umumnya sekarang dari Airlangga Hartarto sekarang jadi Bahlil gitu. Dan gue nggak tahu ya kenapa masyarakat Indonesia tuh benci banget sama Pak Bahlil ini ya. Tapi maksud gue banyak banget gitu yang ngatain dia. I mean like come on man, jangan ngatain fisik lah. Menurut gue ya gue nggak tahu dia orang yang tepat buat Golkar atau enggak, tapi ada pernyataan dia yang menurut gue lucu. Itu waktu kemarin Munas kalau nggak salah ya. Munas Golkar ke-11, dia tuh sempat ngomong kalau misal um, intinya kayak kita tuh jangan macem-macem sama Raja Jawa. Raja Jawa ini kalau misal kita main-main, celaka kita. Gokil. I mean, oh my god, man. Ini Pak Bahlil ini ketum baru, belum apa-apa udah bikin blunder ya menurut gue. Aduh, Pak. Jadi gini Pak, kita kan negara demokrasi ya, kita negara republik gitu. Kita kan nggak pakai raja kan, kita pakainya kan presiden gitu. Secara pemilu dipilih demokrasi.
Tapi dia bilang kita harus hati-hati sama yang namanya Raja Jawa. Kita nggak boleh main-main. Dia tuh menggunakan istilah dalam tanda kutip Raja Jawa. Gue nggak tahu nih maksud dari Raja Jawa nih apa. Tapi yang bisa gue tangkap adalah mungkin dia menuju ke orang tertentu. Dan gue sempat positive thinking dong. Gue positive thinking mungkin menujunya ke Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogja. Dia kan emang secara silsilah kan emang sah gitu. Dia emang raja di Keraton Jogja kan. Nah, gue mikirnya ke situ. Tapi beberapa hari kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sempat ditanya wartawan, Pak, gimana pendapat Bapak tentang pidato dari Pak Bahlil di Munas Golkar tentang Raja Jawa? Dia bilang kalau, saya nggak tahu ya yang Pak Bahlil maksud tuh Raja Jawanya siapa. Saya juga nggak dikasih tahu siapa itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi, bukan dia juga gitu. Bukan Sri Sultan Hamengkubuwono yang beneran raja gitu, bukan. Oh, damn. Harusnya sih kalian tahu ya, maksudnya siapa gitu. Kita kan tahu sendiri istilah raja ini kan kalau misal di dinasti atau di apa itu kan kekuasaan yang diturun-temurunkan. Jadi nggak ada celah bagi orang lain. Nah, mungkin kalian udah tahu sendiri siapa orangnya. Mungkin kita semua tahu, tapi kita ya Pak Balil sih sempat bilang kalau misal itu cuma candaan politik. Dia sempat diwawancara dia bilang kayak gitu, tapi ya we'll never know ya kan. Kita nggak akan pernah tahu gitu. Tapi kayaknya rakyat juga tahu, Pak. Eh, oke, terus apa lagi yang menarik ya? Oh, mungkin yang menarik menurut gue selanjutnya tuh, oh ini dari beberapa hari yang lalu, sebelum video ini dibuat, itu wakil presiden kesayangan kita, Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu sempat menghadiri acara PKB, apa ya? Muktamar PKB kalau nggak salah, muktamar ke 5 atau ke 6 gitu dari PKB. Itu Pak Ma'ruf Amin sempat datang dan memberikan pidato dan dia bilang kalau kurang lebihnya tuh kayak eh, kita semua nggak bisa milih jadi anak siapa. Kita semua kalau dilahirin ya nggak tahu jadi anaknya siapa. Kalau kita bisa milih jadi anak siapa, pasti kita milih jadi anak presiden. Pak Ma'ruf Amin tuh suka gitu ya. Maksudnya jarang muncul, sekali yang muncul tuh gokil gitu. Gokil, Pak, gokil. Menurut gua gini ya, Pak Ma'ruf, buat Pak Kiai Ma'ruf nih, menurut gua, ya emang bener kita nggak bisa milih dilahirin dari orang tua siapa. Tapi maksud gua, kalau misal gua bisa milih, gua dilahirin dari orang tua siapa, kayaknya gua nggak milih jadi anak presiden deh. Kayaknya gua milih mending jadi anaknya Elon Musk gua. Kemana-mana naik Tesla, ramah lingkungan, daripada jadi anaknya presiden tapi harus ganti aturan buat masuk ke pemerintahan. Aduh, ya ini yang kita tahu sendiri eh, maksud Ma'ruf Amin tuh kayak gimana. Tapi jokes aside, mungkin maksudnya baik, mungkin maksudnya biar kita tuh tahu gitu. Kita tuh harus bekerja keras kalau misal bukan anaknya presiden. Ya kan, maksudnya ya gitulah. Menurut gue ini gokil sih. Nggak ada sesuatu yang lebih hebat dibanding lu di roasting sama wakil lu sendiri. Nah itu. Ini keren sih. Maksud gue ini salah satu pencapaian. Ya mungkin gue nggak tahu untuk presiden siapa. Mungkin bisa Pak Jokowi, mungkin bisa presiden Amerika, mungkin gue nggak tahu buat siapa. Tapi intinya gokil sih. Pak Kiai Ma'ruf Amin bisa berpendapat kayak gitu. Terima kasih Pak sudah menyampaikan keresahan kita-kita sebagai bukan anak presiden. Jadi itu aja video singkat gue. Mungkin ini video singkat. Soalnya gue cuma mau ngerekap beberapa hal pasca RUU Pilkada. Dan gue mau bilang sekali lagi, gue salut buat warga negara Indonesia yang udah berjuang di media sosial, di jalan, lewat media apapun itu. Kita udah berhasil, kemarin kita berhasil mempertahankan konstitusi kita, berhasil mempertahankan demokrasi kita, akhirnya bisa terestorasi menjadi lebih baik lagi dibanding yang sebelum-sebelumnya sempat terkotori kan. Gue juga pengen bilang terima kasih yang udah nggak kemakan isu, terima kasih yang masih berjuang di jalan yang benar, terima kasih. Sama gue mau nanya sama kalian, apakah menurut kalian demokrasi di Indonesia sekarang udah menjadi lebih baik pasca batalnya RUU Pilkada kemarin, atau sebenarnya masih banyak PR kita?
Kalau menurut gue sih masih banyak PR kita, tapi ini adalah salah satu langkah awal yang baik yang bisa kita pakai buat kedepannya menjadi salah satu apa ya, bisa jadi tolak ukur kita ke depannya nanti untuk bisa berdemokrasi lebih baik lagi, berpolitik lebih baik lagi. Jadi itu sih, di video ini gue cuma mau bilang itu aja. Oke, thank you so much buat yang udah nonton sampai video ini selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like sama komen, share kalau misal kalian merasa video ini berguna buat orang lain. Thank you so much. Kalian bisa follow media sosial gue di deskripsi, gue taruh di deskripsi. Oke, thank you so much for watching. See you on the next video. Bye.